IT memberikan layanan pengembangan minat dan bakat dalam berbagai bidang yang memiliki nilai profesionalisme, kecendekiawanan, bidang kreatif dan inovatif. Universitas Terbuka, making higher education open to all. UT juga menyediakan fasilitas umum untuk menumbuhkan minat belajar mahasiswa melalui ruang sumber belajar, pojok belajar, acara selanjutnya. Sehingga kami menghimpun praktek baik yang pernah dilakukan. Sehingga di dalam Sosprom ini kami merumuskan sebuah hal baru, mungkin belum pernah dilaksanakan. Ya. Saya sendiri pernah melaksanakan tetapi tidak sejauh ini. Baik, yang pertama begini, kita memiliki 10 segmen atau kelompok sasaran. Nomor 1, P3K tidak linear, 2, siswa SMA dan SMK kelas 3 serta gurunya. Ya, serta gurunya. 3, pondok pesantren, 4, pekerja pabrik, 5, aparatur pemerintah desa, 6, PKBM warga belajar paket C. Target sasaran berikutnya sesuai kemampuan anggaran. Karena setelah tadi kami breakdown, ya, ini mau dilaksanakan kapan dan siapa? Akhirnya kepikiran oleh saya, anggarannya bagaimana gitu kan? Kenapa itu ada tim 1 dan tim 6? Nanti saya ceritakan. Kemudian selanjutnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kebetulan di Majalengka itu banyak sekali LBH baru dan beberapa orang masuk ingin melanjutkan ke hukum, sehingga kami kepikiran bagaimana LBH ini yang ada mendapatkan informasi terkait UT plus perkantoran dan mall. 9, ASN pemerintah daerah. 10, para pencari kerja alumni SMA atau SMK. Sebelum saya lanjut, ini ada tim 1. Ternyata tim yang ada di saya kurang, Pak. Ya. Pengalaman semester kemarin saya mendapatkan mahasiswa sekitar 272. Itu saya bentuk satu tim khusus menangani Sosprom 2 bulan sebelum pembukaan masa registrasi. Satu tim. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur yang telah memberikan format tadi, ya, sehingga membantu di dalam merealisasikan rencana. Karena rencana yang baik adalah rencana yang bisa direalisasikan. Apa artinya kita membuat rencana tetapi tidak bisa direalisasikan? Itu artinya rencana yang buruk. Ya. Baik. Tim 1 yaitu terkait P3K tidak linear. Sumber data dari mana? Tentunya P3K yang memiliki data dinas pendidikan di P3K. Bagaimana strategi promosinya? Ya. Yang akan ditempuh ini kemarin juga sudah, ya, yaitu berkolaborasi dengan kegiatan dinas saat pembinaan P3K. Jadi dinas itu mengadakan pembinaan P3K. Kita menyelipkan informasi terkait UT, apa itu P3K yang tidak linear harus kuliah, gitu kan? UT lah sasaran semua itu, ya. Apalagi sebentar lagi kita ngurusin wisuda. Besok wisuda nih, fokus kita ngurusin wisuda. Ketika nggak ada tim, kita tersibukkan ngurusin wisuda. Kemudian begitu masuk Desember, nanti ujian kan, kita ngurusin ujian. Masuk Januari, registrasi, kita ngurusin registrasi. Pertanyaannya adalah kapan akan mengadakan sosialisasi kan? Nah, sehingga solusinya adalah bekerja tim. Kita buat tim, koordinatornya tetap kita.
Sehingga nanti tim ini kita sudah bentuk Pak, ada kemarin tuh baru 3 orang ya. Kita training dulu. Kan kalau mahasiswa UT kan terkait UT dia sudah paham. Kemudian rencananya kita susun, mereka melaksanakan. Kita evaluasi, kita monitoring sampai di mana dan sebagainya. Itu akan jalan. Kalau seandainya saya menjalankan, saya sibuk ngurus yang lain, sehingga promosi berjalan. Ini ada operator ya. Baik, nomor 2, siswa SMA, SMK kelas 3 serta gurunya. Terus terang, ini saya belum menemukan strategi yang tepat. Apa yang sudah dilakukan? 1, berkolaborasi dengan guru PK. Sudah saya laksanakan dari 2 tahun yang lalu. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Beberapa kepala sekolah teman saya lakukan, tetap nggak jalan juga. Akhirnya, tadi diskusi dan ketemulah ini. Sosialisasi ke sekolah melalui workshop. Jadi kita dari UT mengadakan workshop di sekolah, misalkan strategi marketing digital atau personal branding. Untuk siapa? Anak-anak kelas 3. Jadi lewat workshop itulah kita adakan promo dengan UT. Yang pertamanya. Terus yang kedua, sosialisasi ke guru. Kalau nomor 1 ini yang kita kasih sosialisasi mahasiswa kelas 3, tahun berikutnya dia sudah lulus. Adik kelasnya kan harus diulangi lagi. Nah, tetapi ketika ke gurunya, nah guru inilah yang harus diservis dengan baik. Artinya, bagaimana guru di sekolah itu memahami UT. Ini. Kemudian perlu diingat Pak, sekolah yang bukan favorit. Sekolah favorit di Majalengka setelah saya tanya, Pak, siswa kebanyakan kuliah di mana? ITB, UGM, UI, mereka ingin tatap muka. Karena sekolah favorit orang tuanya mampu. Jadi ketika ditawarin UT, nggak tertarik kerja pabrik. Nah, sekolah favorit ya. Sumber data dari mana? Mahasiswa UT. Saya pernah berkoordinasi Pak, minta data ke dinas yang mengurusi pabrik. Dikasih Pak, saya WA, ini siapa dan sebagainya. Responnya kurang. Karena saya nggak kena. Ya, akhirnya strategi kami rubah, pakai mahasiswa UT yang kerja di pabrik. Ini lebih efektif. Ya, kita ternyata banyak sekali mahasiswa dari UT yang kerja di pabrik yang di Majalengka. Itu apa? Dari mulut ke mulut Pak ya. Nah, tetapi kita akan tambah lagi strateginya. Bagaimana mahasiswa UT atau talent pabrik kita training strategi promosi dan workshop peningkatan karir. Ya, artinya kita sentuh dulu mahasiswa UT ini biar mereka lebih peduli. Kita adakan workshop. Nah, dari sini silakan ajak teman-temannya untuk kuliah di UT. Sehingga strateginya kita rubah. Ya, terima kasih kepada direktur yang telah bekerjasama dengan BPMD. Tetapi ini belum jalan ya. Kita akan adakan pertemuan di tingkat kecamatan yang dikondisikan oleh BPMD. Jadi dinas membuat jadwal ya, nanti di tiap kecamatan. Ya. Tetapi ini juga harus dikolaborasikan dengan kegiatan yang lain. Ketika hanya sosialisasi UT kurang begitu mengena. Jadi dinas memiliki program apa, disosialisasikan dan kita nempel. Itu cara yang efektif dan dari Kapil. Kalau kita melakukan dari Kapolri memang ada datanya. Dan saya juga pernah broadcast WA ke semua itu, ada juga yang nyangkut. Nah, di sini strateginya sama dengan Pompes, yaitu sosialisasi pengurus PKB tingkat kabupaten. Ini pernah saya lakukan. Responnya apa? Ya kemarin baru 1 orang yang mendaftar dari paket C. Kita akan adakan sosialisasi kapan? Saat perpisahan atau pembagian ijazah ke setiap PKBM. Tetapi memang ini perlu penjadwalan yang ketat ya, dan komunikasi. Dan ini saya juga tetap kita jangkau gitu ya.